Selamat datang di dalam program Glow Pastoral Digital Channel pada hari ini bersama saya Dr. Daniel Benjamin. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share supaya program ini menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini saya ingin bahas mengenai satu peristiwa yang menarik, yaitu Ananias dan juga Safira yang mati oleh karena mendukakan Tuhan di perjanjian. Apakah Tuhan masih menghukum sampai mati orang-orang seperti ini? Mari kita bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami. Dan buka hati dan roh kami sehingga kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teks Alkitab pada hari ini saya ambil dari Kisah 5 ayat 1 sampai 5. Saya ingin bacakan buat kita supaya kita mengerti peristiwa ini dan kita refresh lagi. Ada seorang yang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang Kristen di zaman ini yang mempertanyakan apakah Tuhan masih seperti zaman perjanjian lama. Kalau ada seorang bersalah, tebas. Seperti ketika di peristiwa Akan dan kota Ai dengan pemimpin itu Yosua, saudara. Berdosa ditebas, saudara, oleh Tuhan dan langsung mati. Demikian juga di masa Daud ketika ada seorang yang bukan imam berusaha memegang tabut perjanjian Tuhan. Seketika juga ia mati langsung. Dan juga bahkan ada nabi yang tidak mendengarkan suara dan arahannya. Tetapi ada nabi palsu lain yang berbohong dan berkata kepada dia bahwa dia pun mendengarkan suara Tuhan. Sehingga nabi yang ini mengikuti perkataan nabi palsu dan akhirnya mati juga diterkam singa. Semua ini terjadi di perjanjian lama. Nah, sekarang kan zaman anugerah. Sekarang kan kasih Tuhan besar. Sekarang banyak pengampunan yang kita bisa terima daripada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Ananias dan Safira mati begitu cepat dan mendadak oleh karena berdusta dan berdosa, saudara? Nah, ini yang kita mau bahas. Di zaman anugerah yang seperti ini, Tuhan mengasihi kita luar biasa. Allah itu kasih kok menghukum. Allah itu memberikan kepada kita kesabaran dan panjang sabar. Mengapa hal ini sampai terjadi? Nah, saya ingin kita membuka juga satu ayat, yaitu Yohanes 3:36, saudara. Firman Tuhan berkata begini, "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap atasnya." Wow. Kebanyakan orang Kristen yang ada di dalam zaman anugerah salah kaprah. Yaitu sekarang zaman anugerah kita bisa buat segala-galanya semau-maunya kita. Betul nggak? Sudah nggak ada lagi yang namanya hukuman Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 1 kita tidak ada lagi di kutuk perhambaan, kita tidak ada lagi di bawah hukum. Dan kita hidup di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya banyak yang berkata bahwa ya sudah tidak ada lagi yang namanya kutuk dosa kalau kita sudah terima Yesus. Tetapi kita renungkan apa yang Ananias dan Safira alami, saudara. Ternyata tetap ada penghukuman Tuhan. Yohanes 3:30, "Yang siapa tidak taat kepada Allah, Allah murka," saudara. Loh, itu sebabnya saya harus ingatkan kita semua. Memang ada yang namanya anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara. Bukan artinya kalau sekarang kita di zaman anugerah, ya, kita bisa main sembarang perempuan, kita bisa mabuk sampai lupa diri,
kita bisa main judi, kita bisa entertain diri kita sendiri semau-maunya, dan kemudian di saat kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ampuni saya dan bersihkan saya kembali. Ingat baik-baik, dosa bukan ada di dalam perilakunya, tetapi dosa ada dalam mencintai perilaku itu sendiri. Gak mudah loh saudara, kalau ada orang ya, misalkan laki-laki suka main perempuan, lalu besoknya dia dengan gampang bilang, ya udah deh, saya udah gak mau lagi main perempuan, tiba-tiba stop. Gak mudah saudara, karena dosa itu sudah mengikat. Demikian juga gak mudah seorang yang mabuk-mabukan, minum-minuman keras, pakai narkoba, lalu setelah itu besok bilang, enggak kok saya begini cuman iseng-iseng aja, tapi setelah itu besok juga saya bisa berhenti dengan gampang. Gak mudah saudara. Justru Tuhan ingin mewarning kita, memperingatkan kita, semua dosa itu jangan sampai melekat di hati, karena nanti upahnya adalah maut. Yang mengerti lambaikan tangan. Anda kalau sebagai orang tua pernah marah nggak sama anak? Coba saya tanya. Kalau Anda sebagai orang tua nggak pernah marah, anak Anda masih 5 tahun main di pinggir jalan raya tanpa perlu ditegur, akhirnya bisa keserempet mobil dan kecelakaannya lebih besar. Murka Tuhan artinya bahwa Dia mewarning kita jangan sampai dosa itu merenggut kita. Demikian juga Ananias dan Safira. Tetapi ternyata Ananias dan Safira mendarah daging, dan akhirnya meledaklah sebagai upahnya yang itu maut. Tidak berarti di dalam perjanjian baru kita bisa sembarangan bermain dosa. Ingat baik-baik pesan hari ini, yaitu dosa tetap dosa yang bisa berbuah dan kemudian menjadi bom waktu, saudara. Dosa yang kebiasaan begitu banyak, kemalasan. Banyak orang Kristen malas luar biasa, bahkan nggak mau kerja, nggak mau berusaha, nggak mau berjuang, tapi maunya hidup enak. Itu pun adalah kesalahan, saudara. Ada juga orang yang penuh dengan dosa emosional, marah-marah, kata-katanya menyakiti orang, tapi besoknya dia hanya bisa berkata, tinggal minta ampun, selesai, dan semuanya beres. Ingat baik-baik, tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sampai dosa-dosa itu akhirnya meledak seperti bom waktu, dan akhirnya Anda kehilangan segala-galanya. Kiranya renungan ini menjadi peringatan buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, sehingga program ini GPDC bisa menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.